sebagai tugas dari mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi Pendidikan Matematika. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita dan channel YouTube saya sekalian. Terima kasih saudaraku. Selamat menikmati video pembelajaran saya. Oke, baik. Semangat pagi untuk kita hari ini. Saya akan menerangkan materi bentuk penyajian fungsi. Ya, nah setelah menonton video ini, siswa diharapkan dapat pertama mengetahui bentuk penyajian fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, mengetahui bentuk penyajian fungsi dengan diagram panah, mengetahui bentuk penyajian fungsi dengan persamaan fungsi, mengetahui bentuk penyajian fungsi dengan tabel, dan yang kelima mengetahui bentuk penyajian fungsi dengan grafik. Adapun topik-topik yang mau kita pelajari hari ini, yang pertama menyajikan fungsi, yang kedua himpunan pasangan berurut, yang ketiga diagram panah, yang keempat persamaan fungsi, yang kelima tabel, yang keenam grafik, yang ketujuh kuis. Ya, nanti Ibu akan membuat kuis di akhir pertemuan kita. Kalau kamu bisa menjawabnya, saya akan kasih pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang. Ya, cara menyajikan fungsi. Masih ingatkah Anda cara menyajikan suatu relasi? Untuk menyajikan suatu fungsi, caranya sama seperti menyajikan relasi, karena fungsi merupakan bentuk khusus dari suatu relasi. Dan di cara menyajikan fungsi juga kamu harus tahu domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan range atau daerah hasil. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke himpunan pasangan berurut. Fungsi merupakan bagian dari relasi sehingga fungsi juga dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan anggota dari himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawan secara berurutan. Nih, Ibu buat contohnya ya. Contoh, diketahui fungsi P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke Q 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. 2 kali dari. Ya, berarti fungsi dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan sebagai berikut. Inilah fungsinya. 2 kali dari. Jadi angka 2 itu 2 kali dari 1, angka 4 itu 2 kali dari 2, angka 6 itu 2 kali dari 3, dan begitu seterusnya. Oke, paham ya nak? Yang berikutnya diagram panah. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk dengan diagram panah. Caranya dengan memasangkan anggota dari himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawan dengan panah sesuai relasi yang ditentukan. Begitu ya. Oke, begitu ya. Nah, contoh saya buat. Nih contohnya ya nak. Diketahui fungsi A adalah 1, 2, 3, 4. Ke B 1, 4, 9, 16, 25. Fungsi yang didefinisikan adalah akar kuadrat dari. Gambarlah diagram panahnya. Ini dia. Jadi kalau kamu lihat, 1 itu akar kuadrat dari 1, 2 itu adalah akar kuadrat dari 4, 3 itu adalah akar kuadrat dari 9, 4 itu adalah akar kuadrat dari 16. Oke, yang ketiga persamaan fungsi. Fungsi dapat dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya dinotasikan dengan F, G, H, dan seterusnya. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. F banding X sama dengan Fx. Ini ya bentuknya. Ini kalian harus lihat. Dan pembahasan rumus fungsi ini akan dijelaskan lebih lanjut
pada notasi dan nilai fungsi ya. Kamu jangan lupakan ini. Yang keempat, tabel. Bagaimana ya Bu cara membuat tabel? Begini caranya. Diketahui fungsi dari M 1, 2, 3, 4, 5 ke N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fungsi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Ya, nah ini dia. Fungsi M-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan setengah kali dari berarti si 1 itu adalah setengah kali 2. Si 2 itu setengah kali 4. Si 3 itu setengah kali 6. Si 4 itu adalah setengah kali 8. Si 5 itu adalah setengah kali 10. Maka pasangannya itu adalah 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Ini pasangannya berurutan juga, tapi dia dalam bentuk tabel. Jadi yang di atas itu adalah daerah asal, yang di bawah itu adalah daerah kodomain, dan ini adalah pasangan berurutannya. Bisa ya? Agak sulit, tidak kan? Saya yakin semuanya pasti bisa karena semuanya sudah minum susunya semua. Oke, yang berikutnya. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafiknya, Bu? Sebenarnya kalau cara menggambarkan grafik itu sebenarnya sama dengan menggambar grafik kartesius kan. Kalau kalian sudah pertama SD juga sudah belajar grafik kartesius, dan di SMP kelas 7 juga sudah gambar grafik ya, setahu Ibu. Oke, ini nih gambar grafiknya. X atau domain itu sebagai sumbu X ya. Kalau kodomain itu sebagai sumbu Y, jadi 1,2 dipasangkan ini 1, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4, begitu. Ini dia, ini gambar koordinat, X-nya itu adalah domain atau himpunan M, seperti contoh yang dibalik tadi ya, dan Y-nya itu adalah kodomain, oke? Y-nya itu adalah kodomain seperti contoh yang tadi nomor 4. Begitu ya, jadi ada 5 tadi pasangan berurut, diagram panah, terus fungsi, tabel, dan grafik. Saya yakin kalian boleh pahami lagi lebih lanjut lagi nanti dari video yang saya berikan. Oke anak, nah yang terakhir jangan lupa 2 orang pemenang saya akan kasih masing-masing 50.000 untuk kuisnya. Cepat dan tepat, kamu harus bisa. Perhatikan gambar diagram berikut ini. Oke, lihat ya, sebentar saja saya buat. Relasi dari himpunan P ke Q adalah A, 1 lebihnya dari, B, 1 kurangnya dari, C lebih dari, D kurang dari. Tedet, ini soalnya. Nah, lihat, saya akan kasih waktu 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya tunggu di kuismu. Kamu bisa jawab dari nomor WA saya tadi di depan video saya sudah saya kasih alamat email saya. Alamat WA saya ya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan atas tugas mata kuliah dari mata kuliah aplikasi teknologi pendidikan matematika. Semoga tugas ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, semangat pagi, Tuhan memberkati kita. Shalom. Hai, jangan lupa subscribe channel YouTube kita Tiofani Napitupulu, hidupkan loncengnya. Lalu kamu kasih like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.